Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yuliasi dari Ilmu Administrasi Bisnis. Kali ini saya ingin membacakan materi tentang pengembangan sistem informasi manajemen. Adapun materi yang ingin kita bahas pada kali ini yaitu bagian A, pengertian pengembangan sistem. Bagian B, prinsip pengembangan sistem. C, cara pengembangan sistem. D, siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem. Bagian E, penyebab kegagalan pengembangan sistem. Dan yang terakhir adalah keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Yang pertama yaitu bagian A, pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem atau sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama yang dapat berupa: yang pertama, ketidakberesan. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ketidakberesan ini dapat berupa: yang pertama, kecurangan disengaja. Kedua, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Ketiga, tidak efisiennya operasi. Keempat, tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Yang kedua, pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengolahan data semakin meningkat, dan perubahan prinsip akuntansi yang baru. Karena adanya perubahan ini, maka menyebabkan sistem yang lama tidak efektif lagi, sehingga sistem yang lama sudah tidak dapat memenuhi lagi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Selanjutnya bagian B, prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, sistem alternatif yang ada harus diinvestasikan. Keempat, investasi yang terbaik harus bernilai. Yang kelima, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Keenam, tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang ketujuh, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang kedelapan, jangan takut membatalkan proyek. Dan yang terakhir, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Bagian C, proses pengembangan sistem. Dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan-peningkatan di sistem yang baru. Peningkatan-peningkatan ini berhubungan dengan PICIS atau Jogianto 2001, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, performance atau kinerja. Peningkatan terhadap kinerja atau hasil kerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kedua, information atau informasi. Peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Yang ketiga, ekonomi atau ekonomis. Peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Yang keempat, kontrol atau pengendalian. Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Yang kelima, efisiensi atau efisiensi. Peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda dengan ekonomis. Bila ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan, efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut dari outputnya dibagi dengan inputnya. Dan yang keenam, service atau pelayanan. Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Suatu sistem yang akan diterapkan dalam suatu organisasi biasanya akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama yaitu analisis sistem. Dalam menerapkan sistem informasi terlebih dahulu perlu dilakukan analisis sistem.
Hal ini dimaksudkan agar sistem benar-benar applicable dalam suatu kerangka organisasi tertentu. Yang kedua, rasional analisis sistem. Terdapat beberapa pertimbangan kenapa diperlukan analisis sistem dalam suatu organisasi. Pertimbangan tersebut antara lain problem solving, 2. New regulation, ketiga, new policy, keempat, new teknologi, dan yang kelima, system improvement. Selanjutnya nomor 3, menentukan luas analisis sistem. Analisis sistem merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa yang harus dicakup, informasi apa yang dilakukan, siapa yang memerlukan informasi, di mana dan dalam bentuk apa, dari mana dan dalam bentuk apa informasi yang dikumpulkan, bagaimana data atau informasi tersebut dikumpulkan. Dalam upaya tersebut, diperlukan langkah-langkah pengumpulan fakta dengan kerangka kerja melalui kegiatan. Yang pertama, analisis tingkat keputusan, mencari informasi pada tingkatan pimpinan yang berperan sebagai decision maker. B. Analisis arus informasi, mencari informasi guna mengidentifikasi informasi apa yang dibutuhkan, oleh siapa, dan dari mana informasi itu diperoleh, serta perangkat keras apa yang dipergunakan. C. Analisis input-output, mengidentifikasi input-output dari suatu bagian serta organisasi secara keseluruhan. Dalam upaya tersebut, proses identifikasi dapat dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan penggunaan angket atau studi dokumentasi. Selanjutnya nomor 4, desain sistem. Desain merupakan upaya untuk menggambarkan, merencanakan, pembuatan sketsa, atau penyusunan elemen-elemen menjadi satu kesatuan yang utuh. Desain sistem berarti memadukan sistem sebagai suatu keseluruhan. Nomor 5, implementasi sistem. Desain sistem yang sudah dipilih, baik itu untuk mengisi sistem baru maupun mengganti sistem yang lama, dalam penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kendala yang sifatnya praktis yang belum terpikirkan dalam model desain yang dipilih. Terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem, antara lain tahapan uji coba, tahapan evaluasi, tahapan perbaikan atau revisi, dan yang terakhir tahapan penerapan sistem. Selanjutnya bagian D, siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem. Siklus. Yang pertama, siklus life cycle. Dalam hal ini, siklus sistem informasi adalah tahapan-tahapan dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi, tanpa memperhatikan sistem informasi jenis apa yang akan dibuat dan seberapa luas yang harus dihasilkannya. Yang kedua, teknik adalah pendekatan bagaimana menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, metodologi adalah rincian secara menyeluruh dari siklus pengembangan sistem informasi yang mencakup langkah demi langkah tugas dari masing-masing tahapan, aturan yang harus dijalankan oleh individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas, standar kualitas dan pelaksanaan dari masing-masing tugas. Teknik-teknik pengembangan yang digunakan untuk masing-masing tugas ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan oleh pengembang. Bagian teknik. Teknik terstruktur terbagi menjadi: pertama, pemrograman terstruktur adalah proses yang berorientasi kepada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten. Kedua, desain terstruktur merupakan salah satu proses yang berorientasi teknik yang digunakan untuk memilah-milah program besar ke dalam hierarki modul-modul yang menghasilkan program komputer yang lebih kecil agar mudah untuk diimplementasikan dan dipelihara. Ketiga, analisis terstruktur modelan merupakan teknik yang berorientasi kepada proses yang paling populer dan banyak digunakan dewasa ini. Keempat, pemodelan data merupakan suatu teknik yang berorientasi kepada data dengan menunjukkan sistem hanya datanya saja
terlepas dari bagaimana data tersebut akan diproses atau digunakan untuk menghasilkan informasi. Yang kelima, rekayasa informasi merupakan perpaduan dari pemodelan. Selanjutnya metode. Metode prototyping sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Tidak hanya sekedar suatu evolusi dari metode pengembangan sistem informasi yang sudah ada, tetapi sekaligus merupakan revolusi dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Metode ini dikatakan revolusi karena mengubah proses pengembangan sistem informasi yang lama, yaitu SDLC. Karakteristik dari metode prototyping ada dua, yaitu pemilahan fungsi. Mengacu pada pemilahan fungsi yang harus ditampilkan oleh prototyping, pemilihan harus selalu dilakukan berdasarkan pada tugas-tugas yang relevan yang sesuai dengan contoh kasus yang akan dipegang. Yang kedua, penyusunan sistem informasi bertujuan untuk memenuhi permintaan akan tersedianya prototyping, evaluasi, dan penggunaan selanjutnya. Kemudian jenis-jenis prototyping meliputi yang pertama feasibility processing, kedua recruitment prototyping, ketiga design prototyping, dan keempat implementation prototyping. Metode selanjutnya yaitu metode Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Proses pengembangan SI menurut metode ini meliputi mempelajari apakah proyek pengembangan sistem memenuhi kriteria. Kedua, mempelajari aktivitas bisnis perusahaan, menentukan area bisnis serta fungsi yang menjadi prioritas. Ketiga, membuat model dari fungsi-fungsi yang menjadi prioritas. Keempat, memilih prototype mana yang direview. Implementasi sistem informasi metode soft system. Kemudian metode Joint Application Development atau JAD. Adapun tujuannya yaitu JAD merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal. Kemudian tujuannya adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangan sistem informasi. Adapun bagian E, penyebab kegagalan pengembangan sistem. Yang pertama, kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem. Ketiga, kurang sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya. Dan yang keempat, adanya kerusakan dan kesalah rancangan. Kelima, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. Yang keenam, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Dan yang terakhir adalah implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Bagian F yang terakhir adalah keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Yang pertama, kebutuhan user. User adalah orang dalam perusahaan. Analisis sistem atau ahli sistem adalah orang di luar perusahaan. Yang kedua, pengetahuan akan kondisi lokal. Pemahaman terhadap lingkungan di mana sistem informasi akan diterapkan perlu dimiliki oleh perancang sistem informasi. Dan untuk memperoleh pengetahuan tersebut, perancang sistem meminta bantuan user yang menguasai kondisi lingkungan tempatnya bekerja. Kemudian yang ketiga, keengganan untuk berubah. Seringkali user merasa bahwa sistem informasi yang disusun tidak dapat dipergunakan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, user merasa terancam. Banyak user menyadari bahwa penerapan sistem informasi komputer dalam organisasi mungkin saja mengancam pekerjaannya atau menjadikan kemampuan yang dimilikinya tidak relevan dengan kebutuhan organisasi. Dan yang kelima, meningkatkan alam demokrasi. User terlibat secara langsung dalam pengambil keputusan yang berdampak terhadap mereka. Baik,
Itulah tadi sedikit pemaparan materi tentang pengembangan sistem informasi manajemen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.